Beliau bilang, Ki sama anaknya Ustadz Zaki, bacakan Fatihah untuk para guru-guru yang telah meninggal dunia. Di situ saya teringat dengan semua guru dari SD, SMP, perguruan tinggi sampai ulama-ulama. Kenapa? Karena ternyata benar. Dengan ilmu guru itulah kita merasakan manfaat dan berkahnya ilmu yang beliau sampaikan. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama terlebih dahulu membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Wabil khusus untuk tuan-tuan guru yang telah meninggal dunia maupun para pengurus yang kini maupun yang akan datang, senantiasa dipanjangkan umur, sehat walafiat, serta diberikan ilmu yang bermanfaat selama 1 bulan mengkaji ilmu di masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Yang kedua, beliau cerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Auf. Ketika beliau mau makan, dihidangkan makanan yang serba lezat, tiba-tiba mengurungkan makanan karena teringat dengan sahabat yang bernama Amir bin Yasar. Kenapa mengingat tentang Amir bin Yasar? Ternyata sahabat yang terlebih dahulu mati di dalam pantai syahid, dan yang kedua, beliau adalah kedua orang tuanya disiksa oleh orang kafir, ditarik dengan kuda sehingga tubuhnya terpecah-pecah. Tubuhnya terpisah-pisah. Inilah Amir bin Yasar. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf menghentikan, bahkan tidak jadi makan karena teringat dengan sahabat akrabnya di saat berperang mati duluan. Kenapa? Yang seharusnya makan seperti ini adalah Amir bin Yasar yang telah berjuang di jalan Allah. Jadi kembali buat kita semua pembelajaran bahwasanya mengenang para jasa-jasa para ulama-ulama yang tempo dulu telah memberikan bekas kepada kita semua dan memberikan ilmu kepada kita semua, itu patut kita kenang. Kenapa? Insya Allah dengan mengenang mereka, maka tambahnya wawasan, tambahnya keimanan kepada Allah dan cintanya dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya berpikir tadi sepanjang jalan apa yang saya harus sampaikan. Kenapa? Karena di Sya'ban full pengajian, tidak ada hari yang tanpa ngaji. Betul. Tidak ada hari tanpa pengajian, ini luar biasa. Ya, tapi ingat kata Imam Syafi'i, fal yazdada ilma fal yazdal jahla. Semakin bertambah ilmu kepada saya, bukan semakin pintar, malah semakin bodoh. Artinya apa? Artinya orang semakin ilmunya bertambah, itu merasa dirinya masih kurang dan masih haus dengan ilmu. Nah, sehingga berbagai macam ilmu dikali dan dikaji untuk dimanfaatkan dan diamalkan demi keselamatan dunia dan akhirat. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi makanya pantas kalau ulama-ulama salafus saleh zaman dahulu tidak ada mereka berhenti untuk ngaji. Bahkan saya teringat di waktu ngaji dengan mu'alim di daerah Kebon Nanas, Masjid Al-Bahar, ya, di pinggir jalan, itu pengajian ulama-ulama sejabotabek. Kita nggak bisa bayangkan kumpulnya dengan ulama-ulama di saat itu, sampai ketika saya naik mobil 41 dulu jurusan Cililitan, kemudian di Coca-Cola, pabrik Coca-Cola pada saat itu ada bapak-bapak yang naik. Lihat saya bawa tas pakai peci. Lalu dia tanya, mau kemana dek? Mau ngaji. Kemana? Ke Kebon Nanas. Yuk bareng dengan bapak. Alhamdulillah
Bapak setelah pensiun ada waktu selalu ikut pengajian. Kenapa? Paling tidak nanti di yaumil kiamah mudah-mudahan guru memberikan syafaat kepada saya. Kumpulnya dengan orang-orang soleh, mudah-mudahan saya menjadi orang yang soleh. Walaupun saya bukan orang yang punya ilmu, tidak. Cuman siapa tahu dengan kumpul orang-orang alim kecepretan. Ini kembali buat kita semua. Nah, kemudian kalau bicara ilmu mungkin sudah banyak disampaikan oleh tuan-tuan guru dalam kajian kitab maupun ceramah-ceramah Sabtu dan Minggu dan seterusnya. Lalu saya berpikir apa yang harus saya sampaikan. Kayaknya ini bulan puasa sudah full dibahas oleh guru-guru, bahkan secara spesialis kitab yang dibaca guru pun nambah wawasan yang luar biasa. Tapi saya berpikir setelah saya mengingat satu hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazala malaikat Jibril alaihi salam faqala ikra ya Muhammad ma akra'u ya Jibril, ikra ma akra'u, ikra wa khalafa min badi makhalapun ada'u shalah wa yatabawna syahwat fasawfa yalqauna goya. Datang kepada saya mampir malaikat Jibril ke rumah saya, lalu dia bertanya, ikra ya Muhammad, baca olehmu. Ma akro ya Jibril, apa yang saya harus baca? Sementara Nabi suruh baca tapi tulisannya tidak ada. Ikra, baca. Apa yang saya baca? Ikra wa khalafa min badihim ada'u shalah wa yatabawna syahwah fasawfa yalqauna goya. Ya Muhammad, wa khalafa min banim khalqun. Nanti akan terjadi generasi-generasi setelah kamu, apa? Mereka adalah lebih buruk daripada kamu, lebih jelek daripada generasi-generasi kini yang akan datang. Kenapa? Yang pertama karena mereka menyia-nyiakan salat, yang kedua mereka mengikuti hawa nafsu. Fasaufa yalqauna goya, engkau akan melihat mereka dalam keadaan sesat. Dengan ayat ini tentunya baginda Rasulullah SAW setelah diingatkan oleh Jibril alaihissalam bahwasanya mereka akan terjadi lebih buruk ya Muhammad. Kenapa? Karena menyia-nyiakan sholat. Nah sekarang realita berbicara dalam masyarakat, bagaimana bicara masalah sholat, mereka begitu beraninya menyia-nyiakan sholat. Kenapa menyia-nyiakan sholat? Karena tantangan yang dihadapi oleh umat Islam begitu beratnya. Kita baru punya satu HP aja asik mainin HP. Sholat ada di sini. Ini orang sana. Saking asiknya mainin HP, masya Allah. Dia nggak tahu kalau seandainya Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, inna dunya la'ibu walahau wala darul akhiratu khairul liman ittaqa afala ta'qilun. Sesungguhnya dunia ini sebuah sandiwara, permainan yang bisa membuat manusia seakan-akan lupa diri. Dinina bobokan dengar berbagai kemajuan teknologi, berbagai macam tontonan dan lain sebagainya. Ini yang mengakibatkan umat Islam, khususnya umat Rasulullah SAW, bagaimana tidak menyia-nyiakan sholat karena saking asiknya nonton, mainin. Ada di sini? Oh kagak. Ini orang sana. Tolong kembali. Yang kedua, Allah mengingatkan bahwasanya akhirat adalah lebih baik buat orang-orang yang bertakwa. Kalau bagi orang yang bertakwa mereka memilih hidup dunia, sama sekali tidak ada dalam hati yang ada dalam lebih. Yang ada yang dipikirkan adalah bagaimana nanti kehidupan akhirat. Nah sehingga kebetulan saya setiap hari Selasa pengkajian kitab Hidayatul Azkiyah. Itu baca kitab Hidayatul Azkiyah daerah Paseban Tengah. Itu di dalamnya ada ulama-ulama suluku,
ulama-ulama yang menempuh jalan Allah untuk mencapai kebahagiaan akhirat, beliau katakan bicara tentang masalah kehati-hatian hidup dalam 4 kategori. Yang disebut waro, artinya orang yang hati-hati. Sampai saya contohkan, kalau ingin orang waro, saya ingat mu'alim. Mu'alim contohkan bahwa kalau orang pakai sorban, contoh, kalau sorbannya begini, ini berarti mereka ahli fikih. Dia fuqaha. Tapi kalau pakai sorbannya di sini, itu mereka adalah ahli tasawuf. Tapi kalau pakai sorbannya seperti ini, inilah yang namanya orang waro. Kenapa? Percis kayak kuda. Kuda kalau nggak dipakein kacamata, kira-kira gimana? Kira-kira kayak apa? Itu contoh kuda. Nih kuda kalau nggak pakai kacamata, pasti dia akan liar. Lari seenaknya saja, tidak peduli yang menunggang. Yang penting bebas, mata bisa. Nah kalau orang waro makanya seakan-akan ini bagaikan kacamata. Kiri kanan dia nggak mau, tengok kanan dan kiri. Itu kata suluk ahli-ahli yang sudah dekat makrifat kepada Allah, mereka orang-orang yang hati dalam kategori 4 macam. Wara al-adl, wara al-muttaqin, wara al-mukhlasin, wara as-sadiqin. Ini semua kajian tentang ilmu-ilmu tasawuf yang begitu dalamnya. Saya bilang nih bapak-bapak, yuk kita hanyut pikiran kita untuk mengingat Allah dan mengingat akhirat, supaya jangan sampai kita terbius dengan kehidupan alam dunia yang fana, yang pasti kita akan tinggalkan. Nah kenapa? Makanya Rasulullah ketika diingatkan oleh malaikat Jibril, nanti akan lebih buruk generasi yang akan datang, mereka menyia-nyiakan sholat. Bahkan bukan menyiakan sholat lagi, berani mereka meninggalkan sholat. Coba sampai segitunya. Buktinya kita lihat, alhamdulillah bulan Ramadan nampaknya Masjid Sa'ban ini juara 1 jemaahnya. Kenapa? Karena masih full, masih banyak jemaah. Coba kalau saya alami dari kuliah Ramadan, kuliah subuh dan seterusnya, ya alhamdulillah jamaah bukan semakin maju atau bukan semakin mundur, semakin maju, bukan semakin. Bahkan akhir-akhir ini nasib masjid musola kesian. Ya, kesiannya kenapa? Karena umat Islam mereka berbondong-bondong, bukan datang ke masjid, malah datang. Bu, biasanya yang rajin ke mall nih bapak-bapak apa ibu-ibu? Kita fair aja, ngaku aja, kira-kira bapak-bapak apa ibu-ibu? Terkadang kalau bapak diajak ke mall, mama aja yang belanja deh. Kenapa? Udah pikirannya males kalau diajak ke mall. Tapi kalau ibu-ibu begitu ada tawaran, mah kapan sih mau belanja? Bila perlu nanti siang aja deh. Ya Allah Rabbi. Nih ibu-ibu sini singgah nih, ibu-ibu sana. Saking apanya? Saking apanya? Nah ini kembali buat kita semua pembelajaran bahwasanya orang-orang yang begitu beraninya mereka meninggalkan puasa, meninggalkan sholat taraweh, padahal belum tentu kita ketemu Ramadan yang akan datang. Yang ada kita sia-siakan. Nah kembali kata orang-orang tasawuf tadi, apa artinya sih sebuah hidup? Sampai-sampai kalau orang yang waroknya yang mukhlasin, waroknya yang sodikin, mereka jangankan bicara yang haram, yang subhat, yang halal pun masih difilter, masih disaring sedemikian rupa, saking apiknya hati-hati untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu sampai segitunya. Ini kembali buat kita semua. Nah, lalu apa sabda Rasulullah di dalam hadis lain? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadamadin.
Sedangkan kedudukan sholat dalam Islam di samping itu merupakan tiangnya agama dan memang itu merupakan sumber di dalam Islam. Contoh hadis tadi, sholat tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti yang mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan. Berarti penghancur agama orang apa? Orang apa? Di samping orang-orang kafir, orang yang antipati dengan agama, juga orang Islam yang belum mau. Itu ciri-cirinya. Jadi kita jangan mencak-mencak, jangan berteriak-teriak, saudara-saudara kita harus waspada. Kenapa? Sekarang menghancurkan agama bukan orang-orang luar saja, termasuk orang dalam pun penghancur agama, di antaranya orang yang ini khawatir kalau kita berawal dari menyanyiakan sholat, lambat laun jadi kagak sholat. Iya kan? Berawalnya kita sia-siakan sholat, kemudian berakhir meninggalkan atau lupa dengan sholat karena kemajuan teknologi yang sedemikian rupa dibuat. Umat Islam terlena dengan kemajuan tersebut yang akhirnya lupa dengan urusan agama. Makanya alhamdulillah Sya'ban begitu seratnya dengan pengajian setiap hari. Nah ini kembali, walaupun saya hanya mendengar informasi saja dari jamaah yang lain. Ini luar biasa, mengingatkan kepada kita. Nah yang kita khawatirkan, generasi yang lebih buruk ini mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau Allah menjelaskan dalam Al-Quran pembagian nafsu, ada nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Ini dalam Al-Quran. Tapi kalau kita mengkaji tentang ilmu tasawuf, kayak apa sih yang namanya lebih jauh kita mengenal nafsu? Ada yang namanya nafsul malakiyah, ada nafsul bahimiyah, ada nafsu syaitoniyah. Nah, sudahkah kita bisa untuk menghadang nafsu macam-macam tersebut? Nah, sehingga kita tidak terjerat dengan hawa nafsu. Makanya salah satu di antaranya adalah kenapa Allah memerintahkan puasa, di antaranya hikmahnya untuk mengendalikan nafsu. Sampai-sampai Allah taruhkan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan siksaan Allah, dia kendalikan hawa nafsunya, surga tempat kembalinya. Janji bukan? Janji bukan? Kalau janji Allah bohong nggak? Janji kita? Bukan bohong lagi, pabriknya bohong. Na'udzubillah min. Nih kembali buat kita semua. Nah kalau seandainya tadi yang disebut namanya nafsu malakiyah senantiasa menghantarkan orang untuk berbuat baik, untuk ibadah kepada Allah, tidak mengenal situasi dan kondisi apapun, sekalipun capek, lelah, hujan dan sebagainya, ketika panggilan Allah untuk sholat subuh berjamaah, dia akan rajin berjamaah. Tapi ada tapinya nih, bukan bulan puasa doang salat subuh berjamaah, puasa bubar salat subuhnya ikut. Ada di sini. Ini keberhasilan dalam puasa, dalam ibadah Ramadan adalah peningkatan di dalam masalah ibadah, bukan semakin kendor. Pantas kalau Hujatul Islam Al-Imam Ghazali mengatakan kalau orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu peningkatan ibadah semakin kencang, semakin kuat istiqomah dalam ibadah. Itu ciri-ciri orang yang dapat malam Lailatul. Tapi sebaliknya kalau seandainya mereka rajin salat subuh berjamaah cuman di bulan puasa doang, puasa bubar subuh ukiyut, bubar berarti yang dapatkan adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul. Lihat, di sini hanya tinggal 2 hari lagi kita puasa, insya Allah. Kalau jadi Lebaran hari, jadi ya, Bu, jadi nggak Lebaran hari Senin? Ini yang udah punya beli baju baru nih, jadi Ustaz masa nggak jadi sih? Udah pengen buru-buru. Atau yang kedua, orang yang nggak puasa,
pengen buru-buru lebaran. Karena pernah saya waktu kuliah subuh, ada bapak-bapak, kita mau sholat subuh, dia masih ngecat rumahnya. Luar biasa sambil merokok. Dia bilang, Ustadz, saya heran nih pemerintah gimana sih? Katanya lebaran mau diundur besok, saya udah capek-capek ngecat, ternyata lebarannya nggak jadi. Ini kayak model begini nih, puasa kagak, lebaran pengen. Tapi kalau orang yang puasa, orang yang tukang ibadah, nggak mikirin lebaran, apalagi baju lebaran. Loh kenapa? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan tatama kulluha Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang terkandung dalam Ramadan, semua bulan pengennya Ramadan. Ini boro-boro pengen tiap bulan Ramadan. 1 bulan aja puasa udah banyak yang jebol di tengah jalan. Gimana tiap bulan? Ini kalau tahu. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Kata Allah, berapa banyak mereka yang tidak tahu. Yang seharusnya ini tinggal 2 hari dia genjot dalam beramal soleh, dia perbanyak istilahnya zikir, tadarus dan lain sebagainya. Nah sehingga benar-benar wujud daripada puasa dan ibadah yang lain, dia akan menjadi ada peningkatan di dalam ibadah kepada Allah. Nih contoh. Jadi kembali pada diri kita semua, yuk sama-sama jangan sampai kebiasaan di bulan Ramadan, toh Ramadan bubar semua kegiatan ikut. Bagaimana sih berkahnya Syaban yang memancar istilahnya cahaya, bukan saja mungkin sekitar Kemayoran. Ketika ada teman saya ngaji, saya nggak kenal dengan dia. Lalu begitu dia tanya, Assalamualaikum, dia tanya, Ustadz gimana kabar? Loh, antum dari mana? Saya dari Tambun. Kok kenal aneh? Nggak aneh lihat di YouTube aja. Ya Allah Rabbi. Sebetulnya saya nggak mau seperti ini. Masukin ke masuk YouTube. Mending kalau benar, kalau salah, apalagi saya masih gelo dalam agama. Itu kan? Nah ini kembali buat kita semua. Yuk kita sama-sama jangan sampai kita mengikuti. Kalau mengikuti hawa nafsu malakiyah dalam hal urusan kebaikan, kita rasakan di bulan puasa berapa banyak amal-amal soleh yang kita lakukan. Dari semenjak kita buka bersama, memberikan mereka buka, sholat subuh berjamaah, duduk di majlis ilmu dan sebagainya. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagi orang yang ada di seputar Sya'ban, kalau mereka sadar dan mau bersama-sama duduk memperjuangkan. Nih kembali buat kita semua. Makanya saya mengajak, mengingatkan khusus pribadi maupun jamaah, yuk kita sama-sama usahakan tadi. Karena setelah bertambahnya ilmu, bukan semakin pintar, malah semakin seakan-akan haus dengan ilmu, seakan-akan tidak mau tertinggal untuk mengkaji dan mengaji dengan tuan-tuan guru. Nih, tapi ingat, saya ingat mu'alim cerita. Nih kembali, kata mu'alim, kalau kamu ingin tahu kepada Kiai Sengke, tahu Sengke? Di mana Kiai Sengke? Di luar Batang. Tanya sama orang sana, mana kuburan Kiai Sengke? Kita dengar Ki Sengke kira-kira gimana? Yang namanya Sengke apa? Tanya di mana kuburan Ki Sengke. Loh, emang ada apa dengan Ki Sengke? Dia kalau ngaji, kadang-kala ngaji, kadang-kala tidak. Lalu Syekh bertanya, kenapa sih kamu kadang-kala ngaji, kadang-kala tidak? Apa kata Sengke? Guru, saya nggak mau menambah ilmu saya kalau belum saya amalin. Kalau saya udah amalin dari guru, baru saya pengen tambah lagi ilmu. Ini Ki Sengke. Apa kata gurunya? Dasar Sengke. Ini omongan guru jadi apa? Jadi apa? Itu kan jadi istilah dasar Sengke. Sampai sekarang tuh. Ya cerita mu'alim itu Ki Sengke ngaji kadang-kala enggak, kadang-kala ngaji. Rupanya dia enggak mau istilahnya ngaji menambahkan ilmu kalau belum. Kalau kita ilmunya bertambah, amalnya ini sini enggak, ini orang sana. Ya Allah Rabbi.
Ini kembali pada kita semua. Ini nafsu malakiyah. Kalau nafsu malakiyah senantiasa menggiring orang untuk berbuat baik, beramal soleh, tapi kebalikannya kalau nafsu syaitonia tidak ada yang dilakukan jurus oleh setan kecuali Allah sudah memberikan informasi dalam Al-Quran, inna syaitona yasuddu an sabilillah. Setan selalu mengajak manusia, menghalangi manusia, orang-orang beriman, umat Rasulullah di jalan kebenaran. Inilah nafsu. Makanya ketika kita berhadapan dengan nafsu syaitannya ini, ingat segera, a'udzubillahi minasyaiton. Baca ayat kursi. Oh, setan sekarang lebih canggih hafal ayat kursi. Malah pasean setan daripada baca ayat kursi, gitu kan? Nah, ini kembali buat kita semua. Jadi kalau setan itu selalu menghalangi orang berbuat baik, orang ibadah, orang mau ngaji, orang yang mau sedekah segala macam, kata setan, Bu, kalau saya memberikan pembukaan jangan banyak-banyak, nanti buat belanja habis tuh duit. Itu kata siapa? Kata setan. Ya dasar memang sama setannya. Iya benar juga ya. Bu, ada di sini. Ada di sini. Yang dipikirin apa? Yang dipikirin apa? Ya Allah, duit. Duit, bin pulus, la pulus, mampus, bil pulus, mulus. Banyak duit, gampang. Nggak punya duit, mati. Itu ini kembali buat kita semua. Masya Allah. Jadi jangan kaget, jangan heran ketika kita berhadapan hendak melakukan sesuatu, di situ banyak kerikil-kerikil yang bisa menghalangi kita. Baik itu istri, anak, tetangga, teman, akrab dan sebagainya. Dia akan selalu seakan-akan bersekutu dengan setan untuk menghalangi orang-orang berbuat baik. Orang-orang yang soleh selalu diikat oleh setan. Dia nggak suka kalau seandainya ada orang berbuat baik, makanya dia hampiri, dibisiki dan lain sebagainya. Nah, sehingga supaya orang tersebut jangan beramal baik. Itu namanya nafsu syaitannya. Ingat ya, jangan sekali-kali kita menghadang orang untuk berbuat baik. Jangan sekali-kali menghadang untuk bersedekah. Dia mau ngasih banyak kagak jadi gara-gara kita. Jangan banyak-banyak. Memang setan. Loh, kenapa? Karena setan nggak mau kalau Allah mengatakan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kami akan penuhi neraka jahanam oleh jin dan manusia. Ini sebuah program setan yang dicanangkan sedemikian rupa seakan-akan setan nggak rela kalau umat Rasulullah masuk surga. Pengennya nih kembali buat kita semua. Jadi jangan sampai kita itu mengikuti nafsu syaitonnya yang selalu menghadang, menghalangi orang ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita menuju kebaikan, hadapi dia, lawan dia. Alladzina yujahiduna fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim la takhafuna walau kana laim. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik dengan harta maupun dengan jiwa raga mereka, mereka tidak akan takut walaupun dicerca, walaupun dicaci maki. Ingat ujian Allah. Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah apa? Selalu masuk ke dalam penjara. Ini Nabi Yusuf. Kenapa? Ya kembali tadi kita lihat cerita biografi bagaimana Nabi Ayub diuji dengan selalu sakit dan sakit. Tidak pernah ada penderitaan kecuali sakit. Inilah kisah-kisah para Nabi Allah yang diuji oleh Allah dari berbagai macam. Nabi kita Muhammad SAW dicaci maki, dicerca, diintimidasi, dilempari kotoran onta yang baru saja melahirkan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan kaget kalau istri habis melahirkan, kenapa kentutnya bau? Bu, itu Bu ya? Iya kan? Nah ini Rasulullah dilempari onta yang habis melahirkan, kira-kira kayak apa? Ya, Rasulullah dihadang sampai kemarin penutupan kitab Safwatul Tafasir menjelaskan wala tasubu min dunillah yasubullah udwan bi ghairi ilmin.
Jangan kamu mencaci maki orang yang menyembah selain Allah. Sebab kalau mereka sudah mencaci maki, kata Allah, mereka mencaci Allah tanpa batas. Tuh, makanya kita nggak boleh mencaci maki orang yang menyembah selain Allah. Apalagi yang menyembah Allah. Apalagi mereka ahli agama. Jangan dicaci maki. Ya, jangankan orang. Ayam aja wala tasubudik fa innahu yuqadzu lisalah. Jangan kamu mencaci maki ayam yang berkokok. Karena tujuan ayam berkokok bangun jam berapa? Pak, sekarang kita jarang mengenal waktu karena suara ayam berkokok. Tidak ada. Jarang ya. Kan yang melihara ayam. Nih kembali. Makanya sabda Rasulullah, salah satu aswatin yuhibballahu sautudik sautul ladina yakraul Quran sautul mustaghfirina bil ashar. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Kalau kita ini dicintai oleh Allah, 3 suara inilah yang dicintai oleh Allah. Pertama, suara ayam berkokok. Yang kedua, orang yang baca Quran. Yang ketiga, yang istighfar di saat orang sahur. Waktu sahur dia bangun istighfar meminta ampun kepada Allah. Ini 3 suara sabda Rasulullah yang dicintai oleh. Ini tolong jangan bulan puasa doang baca Quran, istighfar menjelang subuh. Nanti puasa bubar semua ikut. Tolong 3 macam nih yang dicintai suara. Makanya kembali tadi, kamu sampai orang musyrik berkata, ya apa pamannya Nabi? Abu Thalib. Ya Abu Thalib, tolong dong. Coba ponakan kamu suruh berhenti itu, jangan ngajak kami untuk apa? Untuk tidak menyembah Tuhan, untuk tidak menyembah patung dan sebagainya. Tolong hentikan. Sebab kanon kalau mencaci maki Tuhan Muhammad itu akan lebih hebat lagi. Itu saking nggak maunya orang-orang musyrik. Di saat itu turun ayat ini, asbabun nuzulnya. Kenapa? Karena orang musyrik nggak mau dengar Muhammad untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Makanya taruhannya tadi, jangankan penjara, jangankan penderitaan, dicaci maki oleh orang pun, kalau kita maksud dakwah mengajak mereka, jangan takut. Nih contoh kata Al-Quran. Walau mata laim, sekalipun kamu dicaci maki, sekalipun dicerca kayak apa sih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan buat umatnya, yang tidak pernah Nabi lepas daripada cacian orang-orang. Nih contoh. Sampai beliau katakan, lau do'a syamsu bil yamini wal qamara bil yasari an atruqa hadzal amr au ahlaku. Seandainya engkau letakkan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, untuk menghentikan saya ceramah, menghentikan saya ngajar, menghentikan saya dakwah, lebih baik saya hancur daripada meninggalkan semuanya. Itu Rasulullah, coba bayangkan. Ya, nah apalagi kita sebagai umat Rasulullah yang tidak lepas dari caci maki, dari omongan-omongan mereka yang miring segala macam, padahal tujuan kita ngajak mereka di jalan. Nih nafsu syaitan, nih makanya jangan didengar. Kalau kita berjuang di jalan Allah, jalan terus walaupun dicaci, walaupun penjara taruhannya, tetap untuk apa? Ngajak mereka di jalan Allah. Ini Allah dan kaitkan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat tadi, pasaufa yalqauna goya, kamu akan melihat ya Muhammad kehidupan mereka dalam keadaan sesat. Lalu Nabi timpali dengan pertanyaan, hal tudayyuna ala ummati yadauna shalah wa takhiru shalah? Naam. Betul ya Muhammad, nanti umatku suatu saat nanti mereka menyia-nyiakan salat, menunda-nunda salat, dinaruhum khairum min salatihim, bahkan uang lebih berharga daripada salat. Nih zaman sekarang, kira-kira mana yang beli harga? Salat apa duit? Uang apa salat? Pak, Bu, uang apa salat? Masya Allah.
Nih kalau umat Rasulullah udah mengagung-agungkan dunia, membesar-besarkan duit, ingat, idza azumat ummati dunya nuziat minha haibatul Islam. Kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, mengagung-agungkan duit bil pulus, maka kehebatan Islam Allah akan cabut. Wibawa Islam sudah tidak ada lagi. Dan kita bisa alami kayak apa saat ini Islam diobok-obok. Kenapa? Karena kehebatan Islam Allah hapuskan, Allah hilangkan gara-gara umat Rasulullah mementingkan dunia daripada sayang waktunya. Ya, sayang waktunya. Saya sudah memperkosa bapak-bapak dalam waktu. Kenapa? Biasanya habis salat subuh langsung, habis ngaji langsung. Nanti kalau saya ceramah sampai jam 6, apalagi sampai jam 12. Ya, karena masih ada ibu-ibu yang mikirin. Sampai-sampai, yuk nanti beli daging hari ini aja deh. Kenapa? Karena dengar kabar karena lebaran hari Minggu. Ya Allah, nggak sabar banget. Coba, Masya Allah, ini kan luar biasa. Dunia dipikirin, dunia dikejar-kejar, tapi akhirat nggak pernah. Wa ma atakumul akhirah wala takum ma atakumur rasul. Kata Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya di sana jelas mengatakan, kalau Allah berfirman dalam terjemahannya bahwasanya carilah urusan akhirat, tapi kamu jangan lupakan urusan dunia. Wabtagi fima atakallahu akhirah walatan sanasibaka minan dunia. Apa yang disebut oleh Allah? Dunia dulu atau akhirat dulu? Akhirat dulu atau dunia dulu? Cari oleh kamu karunia Allah akhirat, tapi jangan lupa urusan. Kalau kita dibalik, dua-duanya masih mending. Ini kagak. Ya Allah, begitu rajinnya getol cari duit sampai sholat taraweh ada di sini. Ini saya kalau habis pulang kuliah Ramadan di Jiung macet total, Masya Allah. Tahu sholat taraweh apa enggak ya? Kira-kira sholat tarawehnya? Nih kembali buat kita semua, Masya Allah, luar biasa. Apa kata Allah dalam Al-Quran, cari akhiratmu, tapi jangan lupa urusan. Kalau kita lupain akhirat, utamain dibalik. Itu. Padahal kayak apa yang kita capai, kekayaan harta yang kita miliki, ternyata kan benar apa kata Allah, tidak akan toh semua ini akan dibawa mati. Kekayaan yang menimpa ruah, mobil yang mewah tidak akan dibawa mati. Yang dibawa cuma apa? Seorang direktur pengusaha tabrakan mati kekayaannya. Seorang artis mati hartanya. Enggak ada. Ini sebuah itibar sebetulnya, pelajaran, tapi sayang seribu sayang apa yang terjadi pada umat Rasulullah yang disabdakan tadi, iza azumat ummati dunya nuziat minha haibatul Islam. Kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, membesar-besarkan jabatan, berebut tentang jabatan, tapi mereka tidak peduli dengan agama, maka kehebatan Islam, wibawa Islam Allah cabut. Sekarang udah terjadi belum? Nah, nih, makanya tolong rapat dengan ulama, rapat dengan tuan-tuan guru, jangan sampai renggang, apalagi direnggangkan, jangan. Karena wasilah dengan tuan guru itulah kita dapat ilmu, kita memperoleh keberkahan. Tanpa hal ini, kembali, jangan mimpi kita hidup akan berkah kalau renggang dengan guru, jauh dari ulama, jangan. Ya. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, dengan tidak terasanya berputarnya waktu sehingga Al-Fakir membatasi supaya jamaah hadirin ada kesempatan yang biasa habis ngaji langsung. Jangankan pulang, orang dengerin ceramah aja bisa tidur. Ada di sini. Makanya saya waktu ke Brunei Darussalam,
Itu ada cerita seorang janda kaya, dia punya mall, punya mobil mewah 5. Saya ngobrol di bandara sana, ya, kata pembantunya, dia kaki tangannya orang Jawa Timur. Pak Haji, ini majikan saya suruh haji, nggak pernah dia mau, padahal anaknya cuma satunya, dia hartanya banyak, mobilnya mewah. Tapi aneh, kenapa? Dia nggak bisa tidur kalau nggak minum pil tidur. Padahal punya mall, punya karyawan banyak, punya mobil mewah 5. Kita boro-boro punya mall, mobil aja kagak punya, tapi ngaji bisa. Hebatan mana tuh? Hebatan mana? Ini jangan merasa tersinggung, saya ngomong begini ntar tersinggung katanya. Bukan tersinggung. Ki Soleh Romani kemarin udah bicara pengajian yang kedua. Kenapa? Kalau orang merasa tersinggung, dia punya penyakit hati. Itu kan? Betul nggak? Itu. Makanya tuh ngaji amalin kayak Kisengke. Gitu kan? Jangan ditambah terus ilmu, amalinnya. Maaf nih orang kaya ya, bukan orang miskin. Itu tidurnya aja nggak bisa kalau nggak minum pel tidur. Kalau kita apalagi pelor, asal nempel juga molor gitu. Mas udah miskin tukang tidur lagi gitu. Masya Allah, ini luar biasa. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Untungnya saya nggak minta nomor HP sama si pembantu. Kalau punya nomor HP saya bisa kontak-kontakan dengan beliau nih. Kenapa? Minta pel tidur. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali duduk bersimpul bersama-sama tempat yang mulia ini. Apa yang Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan jadikan ilmu yang bermanfaat, yang menghantarkan ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan kita diampuninya, sehingga kelak kita semua mati husnul khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan bid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad